Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Azrilia, NIM C2401201071. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan mengenai pemodelan terkait penyebaran virus penyakit menggunakan software Stella. Berikut tutorialnya. Berikut ini merupakan tampilan dari aplikasi Stella yang akan kita operasikan. Nah, pada soal nomor 1, terdapat 4 stok. Kita buat dulu di sini stoknya dengan menggunakan menu yang ini. Kita buat 4 stok. Ada 1, 2, 3, 4. Setelah kita buat 4 stok, kemudian kita rename setiap komponen dari stok-stoknya. Nah, untuk stoknya ini kita rename menjadi susceptible. Kemudian untuk stok yang kedua, kita rename menjadi infectious. Stok yang ketiga, kita rename menjadi recovered. Dan stok yang terakhir, kita rename menjadi dead. Kemudian setelah 4 stoknya di-rename, kita sambungkan antara stok satu dengan stok lainnya dengan menggunakan flow. Kita sambungkan dari susceptible ke infectious. Kemudian kita buat flow dari infectious ke recovered dengan cara seperti ini. Jadi pertama kita taruh ke atas, kemudian awannya kita belokkan ke sini. Nah, sama halnya dengan dari infectious ke dead. Kemudian kita belokkan seperti ini. Setelah 3 flow terpasang, kita rename masing-masing flow-nya. Dari susceptible ke infectious itu ada flow sick per day. Kemudian dari infectious ke recovered itu ada flow daily recoveries. Dan dari infectious ke death itu ada daily death. Setelah kita sambungkan stok dengan menggunakan flow, maka kita buat converter. Di sini terdapat 3 converter. Ini converter yang pertama, converter yang kedua, lalu converter ketiga. Converter pertama ini merupakan komponen infection rate. Infection rate. Converter yang kedua merupakan survival rate. Dan converter yang ketiga merupakan disease duration. Kemudian kemudian setelah ditambahkan converter, maka kita harus menyambungkan atau memberikan koneksi. Untuk membuat koneksi antar stok, converter, dan flow, maka diperlukan konektor atau yang bertanda panah. Nah, di sini terdapat korelasi atau hubungan antara susceptible dan sick per day, begitu juga dengan infection rate. Dan kita berikan juga connection dari infection rate ke sick per day.
Setelah itu dari infection memiliki koneksi juga dengan daily death. Infection juga di sisi lain memiliki koneksi dengan daily recoveries. Kemudian survival rate memiliki koneksi dengan dengan daily death dan dengan daily recovers. Begitu juga dengan disease duration yang memiliki hubungan dengan daily death dan daily recovers. Nah, kemudian ketika setiap komponennya sudah terhubung, maka kita melanjutkan ke model. Sesuai dengan nilai yang sudah terdapat di dalam soal modul, kita masukkan nilai untuk beberapa komponen di flow yang sudah kita buat. Yang pertama itu untuk komponen debt, nilainya itu sama dengan 0. Kemudian selanjutnya untuk inflows daily disease, daily debt, ini nilainya yaitu infectious dikalikan dengan buka kurung 1 dikurangi dengan survival rate tutup kurung dibagi dengan disease duration. Seperti ini. Kemudian kita klik OK. Lanjut. Selanjutnya kita memberi model untuk stock infectious. Nilai dari infectiousnya itu 1. Nah, untuk infectiousnya 1. Kemudian kita masukkan nilai untuk flow dari sick per day. Sick per day itu nilainya infectious dikalikan dengan 3 komponen yang saling berhubungan. Itu ada infectious, suspectable, dan infection rate. Klik OK. Selanjutnya untuk daily recovers, rumusnya yaitu infectious dikalikan dengan survival rate dibagi dengan disease duration. Oke. Selanjutnya ada recovered. Untuk nilai recoverednya sama dengan 0. Selanjutnya untuk susceptible, nilainya yaitu 999. Oke. Kemudian untuk outflow dari kemudian untuk disease duration ya. Disease duration itu nilainya 5. Infection rate-nya itu nilainya 0,015. Dan untuk survival rate-nya itu 70. Oke. Nah, setelah semua modelnya terisi dengan rumus-rumus dan nilai-nilainya, maka kita run model yang sudah kita buat. Kemudian setelah model-modelnya di-run, maka kita harus mengecek equation, apakah equation-nya sudah sesuai atau belum. Nah, berdasarkan dari equation di sini, maka equation-nya sudah sesuai dan sama dengan ketentuan yang sudah ada di modul, maka kita lanjut ke interface. Nah, di interface ini kita membuat grafik. Klik grafik, kemudian pinnya kita nyalakan.
kita setting grafiknya dengan klik grafiknya 2 kali. Nah, pada grafik ini dibutuhkan nilai death, infectious, susceptible, dan recovered. Nah, setelah 4 stoknya dimasukkan, kita pastikan displaynya di sini udah sesuai 0 sampai 12, kemudian kita klik OK. Lalu kita run. Nah, berikut ini merupakan grafik yang dihasilkan dari model penyebaran penyakit.